Hai, assalamualaikum. Selamat pagi teman sehobi. Coba teman sehobi perhatikan daun dari tanaman keji beling ini memiliki gradasi warna hijau yang sangat cantik. Daun mudanya ditunjukkan dengan warna hijau muda seperti ini ya teman sehobi. Air hujan membuatnya tumbuh dengan pesat padahal masih baru kami pruning teman sehobi. Salah satu hal yang menyenangkan setelah kemarau panjang kemudian turun hujan, kami akhirnya bisa menyapu halaman dengan leluasa tanpa gangguan debu. Bahkan setelah sempat mengalami mati suri, rumput Jepang di halaman rumah kami pun sudah mulai menghijau seperti ini teman sehobi. Demikian juga dengan tanaman lili Paris hijau ini. Tanaman pikok ungu sudah menunjukkan bakal bunganya seperti ini teman sehobi. Alhamdulillah pikok ungu yang awalnya hanya satu pot saja, kini sudah menjadi beberapa pot teman sehobi. Bukan dengan taburan bijinya, melainkan dengan anakannya saya bisa memperbanyak tanaman yang satu ini. Nah, nanti mekarnya seperti ini ya teman sehobi. Ini adalah foto dari bunga pikok yang sebelumnya. Kita lanjutkan keliling kebun halamannya ya teman sehobi. Di sini saya mix antara tanaman konsumsi dengan tanaman hias. Misalnya di sini ada kemangi. Kemudian di pot yang satu ini ada tanaman bayam merah. Sebetulnya ini adalah pot yang saya khususkan untuk tanaman nanas madu. Bagi teman sehobi yang penasaran bagaimana cara memperbanyak tanaman nanas, silakan dilihat video pendek yang saya buat untuk teman sehobi. Jadi sengaja saya tanam bayam merah di sini karena saya tahu bahwa tanaman bayam merah itu memiliki usia yang sangat pendek sehingga space yang ada bisa dimanfaatkan terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau tomat cherry ini tumbuh sendiri ya teman sehobi. Insya Allah sebentar lagi bayam merahnya bisa kami panen. Sementara itu tomat sama lenca yang ada di sini akan kami pindah tanamkan juga teman sehobi. Jika bayam merah memang sengaja kami tanam di sini, lain halnya dengan tanaman tomat cherry dan tanaman lenca ini tumbuh sendiri teman sehobi. Setelah bayam merahnya dipanen, sementara tanaman tomat dan lencanya saya repotting ke pot yang lain, insya Allah tanaman nanasnya akan tumbuh dengan lebih baik. Dan jika tanaman nanasnya sudah tumbuh lebih besar, maka akan kembali saya repotting ke pot yang lebih besar lagi tentunya. Tak hanya bayam merah, kami juga menanam terong hijau teman sehobi. Terong hijau bulat lebih dikenal sebagai terong lalapan. Tapi bisa kita jadikan sebagai bahan masakan juga kok teman sehobi. Adakah teman sehobi yang masih ingat dengan tanaman cabai hitam yang pernah saya repotting di saat kemarau kemarin? Alhamdulillah saat ini sudah mulai belajar berbunga ya teman sehobi. Dan tampilan bunganya cantik dengan warna ungu seperti ini. Jadi tak hanya buah serta bunganya, daunnya pun ternyata berwarna keunguan seperti ini. Bunganya cukup lebat, bahkan diantaranya ada yang sudah menunjukkan buah-buah kecilnya seperti ini teman sehobi. Jika kita perhatikan tanaman cabai hitam ini memang memiliki warna yang cantik ya teman sehobi. Jadi tak ada salahnya jika kita menanamnya di halaman. Selain bisa dikonsumsi dan dimanfaatkan sebagai bumbu di dapur, tentu saja cabai ini pun menarik jika kita menanamnya di halaman, apalagi di dalam sebuah pot yang cantik. Di samping cabai hitam ini, saya juga menanam cabai keriting. Tak jauh berbeda dari tanaman cabai hitam, ternyata cabai keriting ini memiliki bunga dengan warna ungu juga teman sehobi. Hanya saja warna bunganya lebih soft jika kita bandingkan dengan warna bunga tanaman cabai ungu. Sempat ragu apakah benar ini tanaman cabai keriting karena warnanya berwarna ungu seperti ini. Namun ibu menuturkan cabai keriting tidak hanya satu jenis teman sehobi. Ada cabai keriting dengan warna bunga putih, namun ada juga cabai keriting yang memiliki warna bunga seperti ini.
jadi seperti ini ya tampilan kebun kecil yang ada di halaman. Meskipun kami sudah mulai menanam aneka tanaman konsumsi, tanaman hias masih tetap banyak teman sehobi. Misalnya ini adalah tanaman susan bermata hitam. Tak hanya mempercantik kebun, beberapa tanaman hias berfungsi sebagai tanaman refugia ya teman sehobi. Tanaman susan bermata hitam ini merupakan tanaman baru yang atas izin Allah saya berhasil memperbanyaknya dari indukan pertamanya. Jadi tanaman ini tidak memiliki biji yang bisa kita semai teman sehobi, dan saya memperbanyaknya dari anakannya. Ini merupakan contoh anakan baru. Nah, dan ini juga teman sehobi sama. Kemudian ada lagi di polybag yang satu ini. Ini juga merupakan tanaman susan bermata hitam, hanya saja dikelilingi aneka tanaman lain teman sehobi. Salah satu keisengan saya adalah sering menaburkan aneka benih di segala tempat. Alhasil tanaman bayam raja serta tomat ceri ini tumbuh tak terkendali, hampir mengalahkan penghuni aslinya. Sepertinya saya harus kembali menyiapkan banyak media tanam baru untuk repotting tanaman-tanaman. Kemudian di sini ada tanaman marigold. Ini marigold mini dengan warna merah marun ya teman sehobi. Nah, dan yang sebelah sini sudah ada yang tua. Biasanya saya petik, kemudian saya keringkan dan saya simpan untuk dijadikan benih selanjutnya. Oh iya teman sehobi, jadi biasanya tanaman marigold yang masih seperti ini saya pruning dan hasilnya jadi rimbun seperti ini. Banyak pucuk-pucuk barunya yang tumbuh, jadi biasanya bunganya tumbuh lebih lebat. Nah, sekian dulu update kebun halaman setelah adanya hujan. Nantikan video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.